Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, men, puji Tuhan. Kita memasuki bulan ke-4 April. Ada banyak prediksi tentang bulan ini, bencana-bencana maupun goncangan di langit. Ya. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa hal yang sudah dinyatakan oleh NASA apa yang akan terjadi. Ini bukan hal-hal yang indah, yang baik, tapi suatu hal yang harus kita waspadai. Bapak Ibu Saudara masih berfokus kepada berita akhir zaman, karena kita sedang memasuki masa itu. Ya suka nggak suka, saudara percaya atau tidak, saudara mau atau tidak mau, akhir zaman itu pasti datang dan kita sedang memasukinya. Tanda-tanda di alam ini, tanda-tanda di dunia politik, peperangan, ekonomi, penyakit, gempa bumi, bencana alam, semua menunjukkan bahwa apa yang Tuhan membuatkan itu memang sudah diambang pintu, saudara. Karena itu kita harus bersiap. Dan menjadi tugas saya tidak bisa tidak, walaupun sangat berat untuk saya menyampaikan hal-hal yang sangat kadang-kadang tidak enak, saudara, karena akhir zaman bukan kabar gembira yang kita dengar. Tapi sebagai hamba Tuhan saya bertanggung jawab untuk keselamatan saudara, supaya saudara bisa sampai ke tujuan, yaitu ke dalam surga, ke tempat Tuhan bertahta. Amin. Itu saya akan terus menyampaikannya. Saudara harus kuat, bersabar, dan menerima firman ini menjadi satu kebenaran, karena waktunya sudah sangat singkat, saudara. Ya. Kita akan melihat firman Tuhan hari ini. Saya beri judul Jalan Keluar dari Murka Allah dan Aniaya Besar. Di situ ada angka 77777, 75 kali, saudara. Apa ini artinya nanti kita akan pelajari, saudara. Ini bukan angka lotre, jangan dipasang, saudara. Ya, ini adalah dari firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa dalam akhir zaman ada beberapa hal yang luar biasa. Ya, kadang kalau kita baca, kita renungkan, sangat mengerikan. Tapi itulah yang dicatat di kitab Wahyu, dan semua dimulai dengan angka 7. Mari saudara, kita akan melihat di situ ada 777. Nah, 7 yang pertama adalah yang merah ini, 7 meterai, saudara. Meterai adalah satu segel, di mana waktu itu di surga ada kitab yang ditulis timbal balik dan ada segel 7 di situ, dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka, karena dia telah membeli seluruh alam dan segenap manusia, sehingga dia berhak membuka segel demi segel. Dan ketika segel dibuka, keluarlah apa yang ada di dalam. Seperti saya kalau buka botol, saudara, tutup botol, maka saya baru bisa minum isinya. Jadi sebelum dibuka segel itu, isinya tidak akan keluar. Segel pertama, materai pertama yang dibuka, muncullah antikris, saudara. Antikris dalam rupa seorang yang luar biasa menyerupai Yesus, pakai jubah putih, memakai mahkota, dan juga dia memakai panah, ya, busur. Saudara lihat ada gambar di situ, kelihatan kecil. Ya, seperti itulah penggambarannya. Dia akan memberikan damai sejahtera sementara. Dia akan memberikan kesejahteraan, kelimpahan pada masa pemerintahan 3,5 tahun pertama, tapi ujungnya dia akan membinasakan. Meterai kedua adalah damai sejahtera diambil dari muka bumi, sehingga manusia saling bunuh, saudara. Meterai ketiga dibuka, kesulitan ekonomi akan melanda seluruh dunia. Ya, 14 sesi saya sudah sampaikan di seminar pengajaran kelas akhir zaman. Ada sebagian yang ikut sudah tahu semua ini. Saya harap saudara nanti bisa melihat di YouTube, ya, sedang diproses untuk dipublish di YouTube, saudara. Karena saya pikir ini penting sekali buat kita. Ya, tidak ada waktu terbaik untuk menyampaikan ini selain hari-hari ini. Kalau nanti pasti terlambat, karena sudah di depan mata. Ya, meterai keempat, roh kematian membunuh 1/4 manusia di bumi, baik lewat penyakit, baik lewat bencana, baik lewat perang yang mengerikan. 1/4
manusia di bumi akan mati, saudara. Meterai kelima adalah para martir yang dibunuh karena nama Yesus mempertahankan iman. Mereka berseru kepada Tuhan, meminta supaya nyawa mereka dibalaskan kematiannya. Dan setelah itu meterai keenam dibuka gempa dahsyat. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah darah, bintang-bintang berguguran. Besok tanggal berapa? 8. Berapa hari lalu ada gempa besar di mana? Taiwan. Itu gedung-gedung miring 45 derajat. Dan saya lihat ada beberapa video mengerikan. Ya, mengerikan. Gempa besar. 7, sekian. Kalau 7, sekian cuma 2-3 detik nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 30 detik pasti hancur. Ya, berantakan semua. Habis gempa kemarin, besok tanggal 8. Lihat tuh urutannya gempa dahsyat. Besok tanggal 8 ada gerhana matahari di mana? Di Amerika. Gerhana matahari total akan gelap gulita. Dan mereka prediksi akan lewati kota-kota. Ya 7 tahun lalu lewat kota Salem. Dan 7 tahun ini yang sekarang ya 2017, sekarang 2024 akan lewati kota Ninive, kota tempat Nimrod, tempat antikris. Saya nggak tahu apa artinya. Dari Salem, kota damai menjadi kota antikris. Dan gerhana matahari nanti sangat luar biasa karena akan diiringi oleh kedatangan meteor, komet yang namanya komet setan. Ya, bentuknya seperti gunung es, Everest, besarnya seperti Everest, akan lewati tata surya kita. Namanya komet setan. Ini enggak kebetulan. Kemudian bulan menjadi merah darah. Tanggal 23 April ini bulan akan menjadi merah. Itu prediksi NASA, saya sudah catat di ini. Dan tanggal 21 serta 22 April akan ada hujan meteor. Hujan asteroid. Saya nggak bilang besok itu meterai ke-6. Besok ulang tahun saya tanggal 8. Apa saya antikris ya? Cuma saya mau bilang ini mungkin simulasi, percontohan bahwa alam sudah siap menanti kedatangan siapa? Yesus. Semua tinggal digenapi. Ya, peperangan di Israel sudah mencapai titik yang sangat luar biasa, kombinasi tingkat tinggi, sudah sangat genting. Udah berapa puluh ribu orang mati, bukan perang tapi genocide karena yang dibunuh anak kecil serta anak wanita. Kalau namanya memerangi Hamas bukannya membunuhin bayi dong. Dan kalau ini sampai perang ini selesai dan daerah Masjid Dome of the Rock bisa dikuasai, tinggal tunggu tanggal mainnya. Akan segera dibangun Bait Allah ketiga. Betul? Syarat mendirikan Bait Allah ketiga, syarat mendirikan Bait Allah adalah harus mempersembahkan korban lembu merah. Lembu merahnya sudah ada. Tinggal cek di Google, tinggal cek di YouTube. Dan mereka akan bangun dengan sangat cepat karena semua perlengkapan sudah siap. Jadi kalau saya khotbahkan ini nanti terlambat. Ini sudah warning banget. Nggak tahu kalau saudara, saya gelisah tiap hari. Ya nggak tahu dengan saudara, mungkin kasih aja, tapi buat saya ini genting sekali. Kalau sampai antikris sudah bertahta, terus apa artinya sebenarnya? Ya, saya percaya besok bukan meterai ke-6 tapi sebuah percontohan bahwa alam sudah siap. Ya. Meterai ke-7 hening selama setengah jam di sorga, sangkakala disiapkan untuk ditiup, dupa dilempar ke bumi, guntur, kilat dan gempa bumi dahsyat.
akan terjadi, saudara. Inilah meterai, 7 meterai ya, yang akan terjadi. Nah, yang kedua, sangkakala. Sangkakala adalah sebuah alat yang ditiup untuk memperingatkan umat Israel agar bersiap-siap, baik untuk peperangan atau untuk berkumpul, baik untuk untuk mengingat Tuhan, untuk sadar, untuk berbalik kepada Tuhan. Kalau di Indonesia mungkin kentongan ya, untuk mengingatkan orang akan mara bahaya. Tapi di sana memakai sangkakala, dan sangkakalanya ada 7. Tadi 7 meterai, sekarang 7 sangkakala. Sangkakala pertama, hujan es dan api bercampur darah, terbakar apa saudara? Sepertiga pohon di bumi. Perhatikan itu sepertiga. Sangkakala kedua, gunung berapi dilempar ke laut, sepertiga makhluk laut mati, sepertiga kapal hancur. Mungkin ada meteor atau komet atau asteroid yang jatuh ke laut dan sepertiga makhluk laut mati. Perhatikan angkanya selalu sepertiga. Sangkakala ketiga, meteor Apsintus jatuh ke sepertiga sungai-sungai dan ke atas mata-mata air. Air menjadi pahit dan ketika diminum orang akan mati. Sepertiga sungai. Sangkakala keempat, terpukul sepertiga matahari, sepertiga bulan, sepertiga bintang, semua menjadi gelap. Sangkakala kelima, terbukanya gerbang jurang maut, dikeluarkan asap, api dan belalang beracun. Saudara perhatikan di situ bagian 1 sampai ke 4 ditulis sepertiga, sepertiga, sepertiga. Nanti juga sangkakala ke-6 ya sepertiga. Kenapa sepertiga? Kenapa enggak setengah? Karena di sini bicara tentang apa saudara? Peringatan. Sangkakala ada peringatan. Dan ketika dibinasakan cuma sepertiga, maksud Tuhan adalah supaya 2/3 yang tidak binasa bertobat. Katakan bertobat saudara. Nggak dibinasakan semua supaya sisanya bertobat. Dan anehnya kalau saudara baca kitab Wahyu pada nggak mau tobat. Luar biasa manusia. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi Tuhan. Nah, saudara, dan di sangkakala 5 ada belalang-belalang beracun muncul dari alam maut. Mereka akan menggigiti manusia yang tidak punya Roh Kudus, tidak mengenal Yesus. Dan orang yang digigit akan menderita 5 bulan lamanya, sakit luar biasa, tapi nggak bisa mati. Bayangkan rumah sakit akan penuh, dan orang akan menjerit kesakitan. Mereka bunuh diri pun tidak bisa, karena maut tidak ada waktu itu. Maut menghindar dari mereka supaya tersiksa. Ngeri saudara. Sangkakala ke-6, 4 malaikat yang diikat di sungai Efrat dilepaskan untuk membunuh sepertiga umat manusia. Sepertiga umat manusia, kalau sekarang 8 miliar berarti 2, sekian miliar akan meninggal. Dan sungai Efrat kapankah akan kering? Tinggal buka Google, hari ini sudah kering saudara. Alam udah gak tahan, udah semuanya pengen cepat kedatangan Tuhan. Cuma satu yang gak siap, gereja. Gak tahu saya kenapa, gereja sama sekali gak siap untuk kedatangan Yesus. Gereja dari 2000 tahun lalu ya begini-begini saja. Tidak ngapa-ngapain, tidak bikin apa-apa. Alam semesta udah sepertinya udah ngebet banget. Sampai waktunya nanti kering, udah duluan kering saudara. Gak tahu kenapa sungai Efrat sangat kering sampai orang bisa lewat jalan kaki. Nanti saudara, sungai ini akan dipakai 200 juta tentara untuk berperang melawan antikris. Jadi orang akan lewat sungai ini. Sungai ini udah kering padahal belum disuruh ibarat. Udah ngempet. Kenapa? Karena udah siap semua. Sangkakala ke-7, deklarasi Tuhan Yesus sebagai Raja. Artinya saudara, Tuhan akan menunjukkan siapa bosnya di dunia ini. Karena selama ini Yesus diabaikan, disingkirkan, dianggap sepele sama manusia, dihujat. Di depan Tuhan kita semua banyak mendengar, melihat sekarang dosa begitu luar biasa marak. LGBT sudah terang-terangan. Sekarang saudara, penyembahan setan sudah terang-terangan, bahkan dimasukkan acara TV. Ketika pembukaan sebuah tunnel atau terowongan di Swiss, mereka bikin ritual iblis disaksikan seluruh dunia saudara. Penyembahan kepada Baphomet, yaitu figur iblis, dengan tari-tarian setengah telanjang dengan segala pernak-perniknya. Mereka mempermalukan dan menghujat Tuhan.
Sekarang Tuhan begitu rendahnya di hadapan manusia. Nanti Tuhan akan tunjukkan, akulah yang berkuasa. Dialah Raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dia harus tunjukkan siapa Allah. Kalau enggak terus-menerus dianggap hina. Sekarang LGBT dipaksakan di sekolah-sekolah. Di Eropa, di Amerika, di TK sudah diajarkan bahwa kita boleh memilih jenis kelamin. Ada beberapa belas jenis kelamin. Saya bingung bentuknya kayak apa aja. Yang saya tahu cuma 2. Tapi mereka bilang udah belasan. Inilah manusia semua. Luar biasa. Jadi Yesus harus menyatakan diri. Karena iblis terus-menerus membuat manusia berontak dan menghina, merendahkan, menghujat. Tabut perjanjian mengeluarkan kilat guru, gempa bumi dan hujan es lebat. Tabut perjanjian, tempat hukum Allah, akan menyatakan kekuasaannya, saudara. Dan kemudian 7 cawan murka Allah. Kalau tadi sepertiga baru peringatan, yang ini total ditumpahkan kemarahan Tuhan sebagai wujud di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bertobat. Tidak ada yang mau bertobat, terus diperingatkan berkali-kali lewat semua masalah bencana itu. Akhirnya tibalah puncak kemarahan Tuhan, 7 cawan murka Allah akan diberikan, saudara. Cawan pertama ditumpahkan, maka ada kanker kulit yang sangat mengerikan pada orang-orang yang memiliki barcode tanda 66 yang akan diberikan di tangan kanan atau di atas dahi. Sebagai cara kita hari-hari ini, saudara, untuk menggunakan data dan sebagainya, saudara perlu barcode. Di sini aja ada barcode. Ya, di barang-barang kita yang jualan, saudara tahu semua pasti. Ya, apalagi di supermarket semua pakai barcode supaya gampang. Tap, nggak perlu ditulis. Nanti semua KTP, SIM, kartu keluarga, paspor, ya, apalagi kartu debit, kartu kredit, apapun bentuk kartu semua akan diringkas menjadi satu, dan saudara tinggal pakai saja tanda barcode di sini. Dan itu bisa dipakai belanja, bisa dipakai ke luar negeri untuk tanda pengenal, bisa dipakai untuk SIM dan sebagainya. Bahkan untuk obat ada dimasukkan chip dan sebagainya, saudara. Luar biasa. Nanti orang akan pakai itu, tapi dibilang bahwa orang yang pakai itu akan mengalami kanker kulit. Saya umumkan dari mimbar ini, jangan pernah pakai ini. Apapun ya keadaannya kita, jangan pakai ini. Sekalipun kita akhirnya nggak bisa belanja, karena engkau akan binasa selama-lamanya. Sebagai hamba Tuhan saya peringatkan, nanti baca Alkitab, kitab Wahyu, berkali-kali diingatkan, orang yang memakai tanda ini adalah milik iblis. Karena itu kita harus bersiap. Ini waktu sudah sangat singkat. Ya. Yang kedua, cawan kedua, laut menjadi darah. Kalau tadi sepertiga, sekarang semua laut menjadi darah dan semua makhluk laut mati. Bisa bayangkan betapa mengerikan. Ya, seorang hamba Tuhan yang juga teman saya pernah cerita ketika dia baksos, karena dia seorang dokter, saudara, pergi ke Aceh ketika terjadi tsunami besar. Dia bilang pada saat itu baru 2 kilo ya, menjelang sampai ke tempat tujuan, masih 2 kilometer, masih jauh, saudara. Itu bau busuk sudah luar biasa. Dia bilang 2 kilo kita masih jauh, belum sampai, tapi bau busuk luar biasa. Karena begitu banyak mayat, bayangkan nanti seluruh laut akan jadi darah, yang mati semua binatang laut akan seperti apa. Lalat akan begitu banyak belatung, ya, kuman, penyakit mengerikan, saudara. Ingat loh, Cilegon dekat laut. Ya, ngeri. Kemudian yang cawan keempat ditumpahkan. Matahari membara sehingga membakar manusia. Hari-hari ini mau pakai AC yang gimana pun nggak kerasa ya, tapi panas. Tadi aja saya bingung, AC udah dibikin ya maksimum tapi panas. Saya biasa bangun pagi, saudara, biasa jam 5, setengah 5 itu dingin, sekarang panas.
Nanti bukan panas lagi, tapi jadi api membakar manusia. Cawan kelima, gelap di kerajaan antikris. Orang-orang amat kesakitan. Pulau-pulau akan saling bertubrukan sehingga mereka lenyap. Hujan es seberat 50 kilo, ya, masing-masing seberat 50 kilo akan berjatuhan. Itu cawan kelima, mengerikan saudara. Cawan keenam, sungai Efrat menjadi kering. Tadi saya sudah bilang, udah kering duluan, udah gak tahan ya. Cawan ketujuh, gempa bumi yang teramat hebat. Terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota bangsa-bangsa. Kalau kita lihat satu persatu, ini semua bencana yang mengerikan. Kalau kita dengar ada satu gempa kemarin di mana? Di Taiwan. Indonesia merasa gempa nggak? Enggak. Kenapa? Karena cuma satu negara. Nanti seluruh dunia akan serempak gempa. Karena global. Dunia ini terlalu kecil dan sudah terlalu hancur. Manusia baru punya teknologi 200 tahun sudah memporak-porandakan dunia. Manusia begitu serakah menyedot segalanya dari bumi, menebang semua pohon, ya, mengotori semua lautan, mengotori semua sungai. Baru 200 tahun punya teknologi sudah hancur dunia ini. Gimana kalau 1000 tahun? Manusia benar makhluk yang paling, menurut saya paling serakah, nggak peduli orang lain, yang penting hidup saya senang, yang penting saya kaya. Karena inilah zaman ini harus diakhiri. Dunia sudah begitu rusak, iblis sudah begitu berkuasa. Nah, yang kemudian mengerikan adalah 7 tahun masa antikris. Saudara lihat di situ, 3,5 tahun pertama damai, dia akan memberikan perdamaian, membuat negara-negara yang sedang bertikai, dia menjadi moderator yang bisa memperdamaikan, fasilitator yang bisa membuat semua dunia menjadi nyaman, semua menjadi damai, semua menjadi sejahtera. 3,5 tahun pertama dia seperti Tuhan, bisa mewujudkan sorga di bumi, saudara. Dengan caranya yang luar biasa hebatnya, penuh karisma, penuh kekuasaan, bahkan penuh mujizat. Saudara yang ikut sudah tahu, sudah paham bagaimana caranya, yang ikut seminar kemarin. Nah saudara, tetapi kemudian datanglah 3,5 tahun aniaya dahsyat. Di sini iblis dalam bentuk manusia, yaitu antikris, akan mengamuk, dia akan menyiksa manusia. Yang paling dia incar, yang paling dia inginkan untuk dibinasakan adalah orang Yahudi. Akan dicari, digenosid, dibunuh, disiksa, dibantai. Yang kedua adalah orang Kristen yang masih ada di bumi. Yang ketiga adalah orang-orang yang menentang antikris. Dengan siksaan, kata Yesus, yang tidak pernah ada. Saking dahsyatnya siksaan itu, dari awal zaman sampai akhir zaman belum pernah ada siksaan yang seperti demikian. Luar biasa mengerikan, saudara. Nah, inilah kondisi yang ada, saudara. 7. Sehingga apakah jalan keluar dari semua malapetaka ini? Bagaimana kita bisa keluar dari semua hal yang mengerikan ini? 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, 7 tahun masa antikris. Tapi ada 1 7 lagi yang belum saya bahas. Apa itu? Ternyata 7 yang pertama yang saya pakai warna emas adalah kunci untuk keluar dari semua 7 yang mengerikan tadi. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka, 7 tahun masa antikris. Maka jalan keluarnya adalah angka 7 yang pertama, yaitu surat kepada 7 jemaat. Saya mempelajari kitab Wahyu selama berbulan-bulan setiap hari. Setiap hari saya baca pasal 1 sampai pasal 22. Setiap hari saya pelajari. Setiap hari saya cari. Saya pelajari bahasa aslinya. Saya pelajari khotbah-khotbah dari orang-orang yang sudah mempelajarinya. Saya pelajari literatur-literatur yang ada tentang akhir zaman. Dan saya terkejut ketika saya tahu, saya mempelajari ini, ternyata untuk bisa keluar sebagai pemenang menghadapi 7 tadi adalah surat kepada 7 jemaat.
Karena itu saya sudah khotbahkan ini berbulan-bulan, dari bulan Desember sampai bulan Maret kemarin. Saya khotbahkan tentang 7 surat kepada 7 jemaat. 7 surat kepada 7 jemaat. Evaluasi dan koreksi. Saya sudah sampaikan. Dan saya nggak bisa ceritakan lagi dari awal, tapi saya ringkas saja supaya saudara bisa review. Apa sih isinya? Saya ringkas-ringkasnya 7 surat kepada 7 jemaat. Yang pertama kepada jemaat Efesus. Tuhan Yesus memerintahkan jemaat Efesus supaya kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Amin, saudara. Kasih yang mula-mula, kasih yang pertama kali ketika kita ketemu Yesus, kasih yang membara, kasih yang berkobar-kobar, kasih yang tidak hitungan, kasih yang tidak main-main, kasih yang total, yang mengalahkan apapun. Tapi beriring waktu, saudara dan saya mengiring Yesus 10 tahun, 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang lebih. Kasih kita sudah pudar. Kasih kita kepada Tuhan semakin mengecil, semakin pudar, semakin hilang apinya. Tapi kasih kepada dunia, kasih kepada uang, kasih kepada pekerjaan, kepada hobi, kepada manusia, kepada sesuatu yang menyenangkan, semakin membara dan Tuhan makin ditinggalkan. Tuhan ingatkan di akhir zaman ini, kembali kepada kasih yang Tuhan. Ketika kasih kita dingin, kita cepat mati apinya. Saudara pernah bakar arang? Pernah? Coba arang didiamkan, ambil satu, taruh, terpisah lah. Jangan dicampur yang lain. Lama-lama padam. Padam ya. Taruh aja satu yang sudah nyala, taruh. Biarkan aja kena angin. Lama-lama kan padam. Harus ada usaha untuk mengobarkannya. Apa usahanya? Dikipas. Tanya tukang sate. Terus setiap hari begini. Kenapa? Kalau nggak begini mati apinya. Ada effort yang dikerjakan, ada usaha, dikipas terus, ditiup terus, menyala. Dan kalau dia berhenti ngipas, pasti mati. Saudara, jangan izinkan api rohmu, api cintamu kepada Tuhan padam. Jangan izinkan hobimu, kesenanganmu, hartamu, pekerjaanmu membuat api pada Tuhan padam. Karena kita bilang di dalam kitab Wahyu, ketika hati kita, kasih kita padam, Tuhan berkata, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Saya pikir kalau jatuh itu jatuh dalam dosa. Yesus berkata, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Loh, nggak bikin dosa, cuma kehilangan kasih sudah dianggap jatuh sedemikian berat. Jangan-jangan kita dianggap sudah jatuh semua, karena kita udah gak punya lagi kasih kepada Tuhan. Kasih harus dikibas lagi, kasih harus dihembusi lagi, kasih harus terus dikipasi. Saudara sama istri, sama anak, saudara sama suami, kalau kasihmu gak dikobarkan terus, lama-lama jenuh di rumah. Lama-lama engkau bosan dengan keluarga. Lama-lama lihat daun lain, katanya daun apa? Daun muda, ya, daun jengkol, ya rumput lain, rumput yang lebih hijau. Masalahnya bukan soal rumput, bukan soal daun. Engkau sudah gak punya lagi keinginan untuk mengobarkan hasrat kasihmu kepada keluargamu. Demikian juga kepada Tuhan. Kemudian kepada jemaat Smyrna Tuhan berkata, setialah sampai mati. Setia. Pegang, kalau sudah terima Yesus pegang erat. Oh jemaat sekarang, aduh Tuhan ampunilah Tuhan. Kesinggung sama orang, kecewa sama manusia, kecewa sama pendeta, marah sama pengerja. Bisa-bisa
pindah agama. Kristen sekarang nggak perlu dianiaya. Kristen sekarang nggak perlu ketemu antikris. Bikin kesinggung aja udah nggak mau ke gereja. Saya bingung bagaimana bisa menghadapi antikris. Baru menghadapi hal sepele aja, kita sudah tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang setia sampai mati. Yesus setia sampai mati. Dia tidak ada pilihan lagi. Dia tidak mau lakukan yang lain. Saya sudah bilang I love you kepadamu. Aku akan ambil konsekuensi apapun. Bahkan sampai mati, ditelanjangi, disiksa, dibunuh. Saya akan tetap pegang komitmen saya. Apakah saudara setia sampai mati kepada Yesus? Rasanya sekarang ini sudah pudar. Yang ketiga, jemaat Pergamus diperintahkan jangan kompromi dengan dosa. Hari-hari ini dosa begitu gampang dilakukan, begitu marak, begitu biasa, saudara. Dulu zaman saya, zaman saya masih muda, pacaran aja rasanya risih. Sekarang saya lihat di medsos, di Facebook, di IG, mereka mau pacarannya sudah seperti suami istri. Bangga lah. Sekarang banyak grup-grup gay, lesbi, dipamerin, namanya nggak dia sembunyikan lagi. Bisa ngundang kita loh, suruh ikut grup situ. Masya Allah. Udah nggak ada malu. Tapi firman Tuhan bilang jangan kompromi dengan dosa sekalipun semua orang melakukan. Dan engkau sendirian nggak lakukan, tetap setia, tetap tidak kompromi. Kalau engkau jadi Kristen dan engkau masih kompromi, nanti kau akan seperti mereka tuh yang pakai baju warna orange, cuman korupsi 271 triliun. Orang Kristen udah kesaksian kemana-mana, bikin malu sudah. Mungkin orang nggak lihat tapi Tuhan melihat. Jangan tukar integritasmu dengan apapun. Jangan kompromi dengan dosa apa. Jemaat Tiatira, jangan izinkan ajaran sesat mempengaruhimu, baik jasmani maupun rohani. Hari-hari ini saya sedih luar biasa. Kenapa? Karena banyak jemaat lebih suka dengar YouTuber yang ganteng, yang terkenal, yang kaya, yang keren, yang menghibur, sekalipun ajaran yang ngaco. Mereka bilang sekarang ada Kristen progresif. Setahu saya progresif itu kacamata, atas bawah minus atas, minus ya bawah plus. Sekarang Kristen progresif nggak perlu percaya Yesus, yang penting kamu baik, nanti masuk surga. Emang surga engkau lu? Kalau nggak perlu Yesus, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kalau perbuatan baikmu bisa nyelamatin, ngapain dia habis-habisan berkorban sampai titik darah yang terakhir? Kalau memang keselamatanmu bisa kau peroleh dengan perbuatanmu sendiri. Amin, saudara. Keselamatan kita anugerah, kelihatan murah tapi dibayar mahal sama Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka mengajarkan jangan beri perpuluhan, jangan beri persembahan. Itu nggak ada dalam Alkitab, sudah nggak berlaku. Nanti pendetanya kaya. Sekarang banyak gereja tutup karena nggak didukung keuangan jemaat. Itu bukan berita baru. Saya setiap ada pendeta datang, saya ngobrol, suka cerita mereka. Gereja anu sudah tutup Pak, gereja ini merger karena udah nggak kuat bayar sewa tempat. Dan gereja ini mungkin tahun depan sudah nggak ada karena selalu apa namanya kalau lawannya surplus apa? Divisi.
Selalu divisit, Pak, mungkin 1-2 tahun lagi gereja besar ini akan tutup. Itu yang cerita hamba-hamba Tuhan. Karena udah nggak didukung jemaat dengan keuangan, dengan alasan tuh YouTuber hebat itu bilang, jangan kasih perpuluhan sama Tuhan, jangan kasih perpuluhan sama gereja. Lama-lama semua tutup. Siapa yang menang kalau gitu? Iblis. Mudah-mudahan GBI Petra nggak tutup. Walaupun keuangannya lagi sangat merosot terus. Saya berdoa kita tetap dukung. Amin. Amin, saudara. Karena sangat mengerikan sekarang. Kita dengar yang begini-begini dan kita percaya. Kita anggap kebenaran. Saya bingung harus seperti apa kita di zaman yang mengerikan. Dan kita izinkan ajaran sesat mempengaruhi kita. Hari-hari ini kita sedang berperang melawan kuasa kegelapan di semua aspek kehidupan. Salah satunya medsos. Jangan sembarang dengar, saudara. Orang bisa ngomong apa saja tanpa pertanggungjawaban. Kalau saudara binasa, toh mereka nggak bisa tanggung jawab. Saya ngomong dengan keras hari ini supaya saudara selamat. Amin. Supaya saudara bisa lepas dari 777 tadi. Yang kelima, saudara, jemaat Sardis, berjaga-jagalah dengan sepenuh hati dan kenakanlah pakaian putih, yaitu hidup kudus. Berjaga-jaga, saya sudah ajarkan kemarin beberapa minggu, saudara. Apa sih berjaga-jaga? Berjaga-jaga ada beberapa jenis. Yang pertama, berjaga-jaga seperti kita menantikan ada pencuri datang, kita bersiaga. Yang kedua, kita berjaga-jaga seperti Jokowi akan datang ke rumah karena dia janji mau datang ke rumah. Maka kita bereskan rumah, kita mandi setiap hari, dandan, kita masak yang enak. Kita siap secara prima sehingga kalau dia datang kita benar-benar kedapatan sedang siaga, sudah. Enggak lagi santai tidur, baju kotor, pakaian di mana-mana berantakan, rumah berantakan. No, artinya kita berjaga dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga juga seperti orang yang menjaga barangnya dari pencopet, dari perampok. Kita mempertahankan iman kita. Apapun yang dilakukan kita bertahan. Berjaga-jaga juga seperti anjing yang menanti-nantikan tuannya yang belum pulang. Dia hanya fokus kapan tuanku pulang, kapan tuanku pulang. Tidak ada yang bisa membuat dia terdistract, dia hanya fokus. Karena saya punya anjing, saya tahu benar seperti apa. Fokus berhari-hari dia nantikan tuannya kalau belum datang. Begitu datang dia melompat-lompat, melonjak-lonjak sukacita. Apakah hati kita masih seperti itu kepada Tuhan? Dan pakaian putih bicara hidup yang kudus yang kita jaga. Yang keenam, jemaat Philadelphia, taat firman, tidak menyangkali nama Yesus, dan tekun menantikan Tuhan. Taati firman walaupun resikonya engkau dibenci. Taati firman walaupun orang memperlakukanmu dengan buruk. Tidak menyangkali nama Tuhan sekalipun engkau hidup di tempat yang sulit seperti Cilegon. Dan saat ini bukan cuma aniaya tapi tawaran. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau naik jabatan. Kalau engkau tinggalkan Yesus, engkau bisa nikah dengan saya, engkau bisa jadi kaya raya. Kalau engkau tinggalkan Yesus, kau akan dapatkan segalanya. Wow, hari-hari ini peperangan nyata, saudara. Yang ketujuh, jemaat Laodikia, jangan suang-suang, menyala buat Tuhan. Kembali kobarkan hati, kembali bersemangat buat Tuhan. Karena suang-suang akan dimuntahkan, kata Tuhan. Nah, saya menyelidiki, saudara, ternyata ada kesamaan antara kita dengan orang-orang yang akan mengikuti penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri. Kebetulan anak saya ketiga sedang berjuang untuk masuk Universitas Negeri. Aduh, kasihan, beratnya luar biasa. Siang malam belajar, pulang sekolah siang langsung les sampai malam kadang. Tiap hari, saudara. Sekarang lagi les dari pagi sampai sore.
jam 9 sampai setengah 6 sore, bayangin saudara. Dan di kondisi tidak bisa makan, karena di mana-mana tutup dan nggak boleh makan di tempat dia les. Bawa bekal bingung juga mau makan di mana. Pulang-pulang udah kayak lampu kehabisan minyak, capek, stres, kadang nangis, kadang bilang nggak kuat, tapi nggak kuat. Nah inilah perjuangan untuk bisa masuk. Nah saudara, saya lihat ada kesamaan. Yang pertama adalah di sini kalau kita mau masuk universitas negeri, ada dua pilihan. Yang pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi, SN apa? Apa artinya? Yaitu anak-anak sekolah ini saudara tidak ujian. Kenapa? Karena nilai rapotnya selalu bagus, prestasi sehari-harinya sangat baik. Ya ranking 1-5 dan dilihat pelajaran inti, ekstrakurikuler, mentalitas, kerajinan, sopan santun, dan sebagainya, semuanya bagus. Maka ketika mereka mendaftarkan ini, dilihat nilai prestasi hari-harinya, dia mencukupi, maka anak ini tidak perlu ujian. Dia bisa masuk universitas itu berdasarkan nilai prestasi pribadi sehari-hari. Nah saudara, kalau kita ingin diangkat dalam kerajaan sorga tanpa harus ketemu antikris, maka saya percaya prestasi kerohanian saudara sehari-hari, respon saudara dalam menghadapi kehidupan ini harus bagus. Kalau kalah terus ya nggak mungkin. Saya bersyukur kemarin belum lama ada kesempatan saya melayat suami jemaat, ya, ada yang meninggal di Wasis, Tangerang. Di situ saya beberapa jam dan ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Ada seorang ibu duduk bersama saya, keluarga dari yang meninggal, dan dia bersaksi. Saya sangat diberkati oleh kesaksian. Dia bilang begini, Pak, saya berkeluarga udah lama, puluhan tahun. Saya menikah benar-benar menderita. Sebagai istri saya nangis setiap hari. Kenapa, Bu? Suami saya itu nggak berhenti selingkuh. Terus menerus selingkuh lagi. Nanti dia tobat minta ampun, besok selingkuh lagi cewek yang lain. Nanti selingkuh lagi. Saya sampai sudah gak tahan, Pak. Sakit hati, kecewa, marah, benci. Apalagi awal-awal saya gak bisa terima suami saya seperti ini. Rasanya saya gak kuat, saya ingin cerai saja, Pak. Tapi saya untungnya lari kepada Yesus. Setiap saat saya sedih, setiap saat saya marah, kecewa, saya berontak, saya datang, saya nangis sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan firman, dan mengajak saya untuk bangkit lagi. Berpuluh-puluh tahun dari anak saya masih kecil sampai sekarang udah pada nikah. Itu terus, saudara, disakiti. Satu kali, Pak, saya sudah benar-benar gak tahan. Saya udah capek mengampuni. Saya udah capek berharap pada Tuhan. Saya sudah lelah berdoa. Saya udah gak sanggup lagi menahan semua. Saya sudah begitu berat beban ini. Saya teriak, Tuhan, saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup lagi, Tuhan. Dan ketika itu sore hari dia mandi, saudara. Setelah dia berdoa, dia curahkan isi hati. Dan pada saat dia mandi di shower itu, tiba-tiba ada suara, dengar di kuping, bukan di hati. Saya dengar di dalam ruangan kamar mandi, ada suara berkata, "Nah, sudah cukup." Dia kaget, apa ini Tuhan? Sudah cukup penderitaan. Boleh dibilang begini, sudah beres prosesmu. Tiba-tiba dia rasa semua beban, semua rasa marah, semua rasa kecewa, semua rasa benci, semua ketidakmampuan mengampuni dan segala apapun yang selama ini masih bercokol, runtuh semua seperti kena air masuk ke dalam saluran air. Semua hilang, semua
beban hilang. Sampai dia bilang, aduh rasanya lega, saya merasa sukacita, saya merasa enteng, saya merasa bahagia, dan saya siap mengampuni suami saya. Sampai akhirnya dia bisa terima lagi suaminya pulang. Dan kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Saya bilang, Bu, maukah ibu kesaksian di gereja kami? Saya bukan pembicara Pak, nggak apa-apa, ibu kesaksian aja. Karena di gereja kami kecolek sedikit aja sama suami pengennya cerai. Ya, cuma sedikit dibentak aja udah pengennya cerai, pengen mati. Kalau ibu kesaksian biar mereka tahu bahwa bukan sembarangan ujian itu Tuhan berikan. Memang tujuannya supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Saya sudah pelajari banyak tentang keluarga. Keluarga diciptakan Tuhan ada dua tujuan penting. Yang pertama, supaya orang bisa melihat Kristus lewat keluarga. Karena ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada suami, istri, dan anak. Diciptakan segambar, kata Tuhan, serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka supaya orang bisa melihat itu. Tapi yang kedua, saudara ingat, suami atau istri atau anak ada di dalam hidupmu untuk membentuk kamu supaya jadi seperti Kristus. Amin. Amin. Makanya kalau disakiti suami atau istri jangan marah, kecewa, ngambek, kabur. Beli kado, kasih, makasih kau menyakiti hatiku. Nih tiket ke Eropa. Karena kita sadar bahwa lewat mereka lah kita dibentuk menjadi luar biasa. Amin, saudara. Dan saya ingin satu kali Tuhan ngomong sama kita. Nah, cukup. Prosesmu sudah selesai. Selama saudara berontak terus, masih menyalahkan orang terus, masih benci orang itu terus, masih tidak mengampuni, nggak akan selesai. Terpaksa saudara harus masuk ujian seleksi nasional berdasarkan tes, jalur tes ujian melawan antikris. Ditinggal dari pengangkatan. Kenapa? Suami nggak sanggup, udah bohwat, udah segala cara, tetap ngelawan, tetap marah, tetap kecewa. Kalau lawan antikris mungkin dia akan bertobat. Jadi saudara, nanti pengangkatan tidak semua diangkat. Tapi ada banyak ayat berkata bahwa di tengah penderitaan ada antikris. Orang-orang Kristen di situ disiksa, dikalahkan. Dikalahkan artinya dibunuh, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka menerima mahkota untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Untuk memerintah di kerajaan langit baru dan bumi baru. Kami yang belajar kemarin sampai berani berkata, seandainya tidak diangkat pun nggak apa-apa, karena kami tahu hasilnya, upahnya adalah kemuliaan yang luar biasa. Tinggal di dalam tempat kediaman Tuhan, Yerusalem baru, dan memerintah selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Saudara yang tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, akan diperintah selama-lamanya. Tapi yang berhasil lulus akan memerintah. Saudara perhatikan, saya anggap ini sebagai teguran seorang ayah buat anak yang mencuri. Ayah menegur anaknya. Kalau ditegur bertobat, puji Tuhan, gak perlu lagi ada tahapan yang lain. Pendeta memberitahu, firman Tuhan memberitahu, ayo saudara bertobat, lakukan 7 surat ini. Gak perlu sampai datang malapetaka, cawan murka Allah kah, sangkakala kah, materai kah, gak perlu. Ditegur aja udah bertobat dan kita mau berubah hidup, amin. Tapi kalau ditegur gak bisa, terpaksa dipukul pantatnya. Dipukul pantat yang gak juga tobat, terpaksa disekap di dalam gudang supaya kapok. Masih gak tobat juga karena dia sering mencuri sana sini, di mall, di rumah, di sekolah. Akhirnya udah laporkan polisi, ditangkap, di penjara. Dan seorang ayah sebenarnya gak ingin anaknya di penjara. Biarlah kita rendahkan hati kita, amin. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 15 dengan cepat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian.
tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, berita tentang akhir zaman saudara akan bilang, Pak, bosan kami dengar. Toh Tuhan juga nggak datang-datang. Tujuannya dengar saudara, kenapa dia nggak datang? Supaya kita bertobat dulu, supaya kita nggak binasa. Toh dari tahun 70 kita dengar, kita nggak tobat-tobat kok. Ya kan? Nah sekarang diberitakan supaya jangan ada yang binasa, tetapi semua orang berbalik dan bertobat. Dan ini udah mepet, kalau dulu masih jauh, sekarang udah mepet, udah di depan mata sudah. Baca sama-sama 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan jangan main-main lagi Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Saya terpaksa banget bagikan khotbah yang keras ini. Kenapa? Karena waktunya sudah mepet. Supaya kita hidup soleh, saleh, dan suci. Pemain musik WL Singat baru maju. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus sama-sama baca 2, 3. Berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Bapak Ibu Saudara dengar, untuk selamat, untuk menerima keselamatan masuk sorga, saudara cukup percaya Yesus saja, katakan amin. Dia sudah tebus dosa kita, kita berhak mendapatkan kerajaan sorga ketika kita percaya kepada Yesus. Tetapi untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kedudukan sebagai pemerintah di kerajaan Allah, maka saudara harus berusaha. Itu bukan pekerjaan Tuhan lagi. Ada usaha kita sekarang supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Amin. Terus menjadi berkat, terus menjadi orang yang memberitakan Injil, terus menjadi orang yang memberi teladan, terus menjadi orang yang pikul salib, sangkal diri mengikut Yesus. Dan proses-proses kita tujuannya itu saudara, supaya kita pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Yesus. Dan ketika itu, sangkakala dibunyikan, kita bisa terangkat karena kita sudah lulus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri.